Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Rizky Wibowo dari Prodi Teknik Industri semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Latar belakang, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam periode berikut. Demokrasi masa revolusi, demokrasi masa Orde Lama, yaitu masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Demokrasi masa Orde Baru, demokrasi masa transisi, demokrasi masa reformasi. Demokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik karena dalam praktiknya setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahan. Ciri-ciri dari demokrasi liberal yaitu Presiden dan Wapres tidak dapat diganggu-gugat, 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah, 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada masa ini, terjadi pro kontra terkait masalah penggantian UUD S 1950 menjadi UUD 1945. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Orde Baru. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi pada tiap aspek kehidupan. Karakteristik politik Orde Baru adalah rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi dan rekrutmen politik bersifat tertutup. Demokrasi masa reformasi. Pada reformasi ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk melaksanakan demokrasi di segala bidang. Di masa demokrasi ini sering disebut juga euforia demokrasi. Kesimpulan, dalam demokrasi, kekuasaan pemerintah di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.